Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Solo dengan fasilitator Ibu Bayu Agustina dan pengajar praktek dari Bapak Hendrazal Saputra. Perkenalkan, nama saya Iis Devi Permatasari dari SDN 10 Paninggahan, Kecamatan Junjung Siri. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Lona Maiza, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Solo, tempat tugas di SMP Negeri 2 Kubung, Kabupaten Solo. Perkenalkan, nama saya Eva Moris, CGP Angkatan 8 Kabupaten Solo dari SDN 35 Koto Baru. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan mensimulasikan demonstrasi kontekstual tentang modul 2.3 materi coaching supervisi akademik. Baiklah, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu Eva. Gimana kabarnya sekarang Bu Is? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga Ibu sehat. Oh ya, kemarin Ibu sudah tahu kalau hari ini Bu Is akan melakukan coaching nantinya. Apakah sudah ada persiapan Bu Is? Iya Bu, ini Sudah ada apa? Apakah dari coaching tersebut Bu Is sudah mempersiapkan penilaian-penilaian yang sesuai dengan tujuan alur Tirta Bu Is? Nah, alhamdulillah sudah Ibu. Nah, berarti Bu di sini Bu Is sudah mempersiapkan juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya untuk coaches. Iya, saya sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya Bu. Ya. Berdasarkan nanti prinsip-prinsip coaching, Bu Is tidak terlepas dari itu nantinya ya. Sesuai dengan prinsip tersebut adanya di mana Bu Is bisa nanti menjalin kemitraan dengan coachesnya. Kemudian prosesnya nanti kalau kita harapkan itu suatu proses yang kreatif untuk memaksimalkan potensi coaching itu sendiri ya Bu Is ya. Kemudian rencananya kompetensi apa atau permasalahan apa yang nantinya Ibu Is kembangkan dalam coaching ini? Saya nantinya ingin mengembangkan kompetensi tentang kompetensi inti coaching Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Bu. Berarti nanti yang akan dikembangkan kompetensi apa tadi? Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mendengarkan dan menyediakan pertanyaan. Baik, bagus. Kemudian di antara kompetensi tersebut yang lebih spesifiknya apa Bu Is? Yang lebih spesifik bagi saya yaitu mendengarkan aktif dan menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu. Ya, berarti di sini yang lebih spesifiknya yaitu tentang pertanyaan aktif ya Bu Is terhadap coachingnya. Kemudian di dalam pelaksanaan nantinya bagaimana indikator penilaian nantinya Bu Is? Indikator-indikator yang akan Ibu Is capai begitu di dalam nanti coaching dengan coachesnya? Ya Bu, yang akan saya kembangkan nanti akan mencari solusi dari permasalahan yang telah ada nanti. Berarti semuanya sudah siap ya Bu Is? Ya, Bu, nanti Ibu akan melakukan coaching dengan perhatikan prinsip-prinsip coaching tadi ya Bu Is. Kalau begitu selamat untuk Bu Is melakukan coaching nanti bersama coachesnya ya. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum Bu Is. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Lona. Apakah kali ini kedatangan saya mengganggu waktu istirahatnya Bu Iis?
bertiga. Saya minta waktu Bu Iis untuk curhat sama Bu Iis. Kali ini saya punya masalah. Mudah-mudahan nanti Bu Iis bisa memberikan solusinya kepada saya. Baik Bu Lona, apa permasalahan yang Ibu Lona hadapi di sekolah sekarang Bu? Permasalahan yang saya hadapi kali ini adalah permasalahan dengan siswa saya, Ibu Iis. Siswa saya ini lantaran kami mau ujian semester, jadi sudah 3 minggu dia tidak hadir ke sekolah. Sedangkan saya sebagai wali kelasnya sudah melakukan kunjungan rumah, sudah mencari tahu apa itu masalah pada siswa. Terakhir minggu kemarin saya juga sudah berkonsultasi dengan guru mapel yang lain. Kalau siswa ini kemarin ini orang tua laki-lakinya baru saja meninggal dunia dan dia mempunyai 1 orang adik yang kali ini tidak ada yang menjaga lantaran orang tuanya juga sakit, jadi otomatis dia tulang punggung untuk menjaga adiknya. Itu permasalahan dari siswa tersebut. Lantaran mau ujian, siswa ini tidak bisa datang ke sekolah. Dia mau pergi ke sekolah, tapi dia harus membawa adiknya, Bu Iis. Jadi apa tujuan kegiatan coaching hari ini ya Bu? Tujuan kegiatan coaching saya kali ini, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana siswa saya ini bisa mengikuti ujian semester nantinya. Kalau menurut Ibu pada saat kondisi sekarang ini ya Bu ya, pada level berapa Ibu kira-kira di dalam mata pelajaran Ibu sekarang kalau dinilai Bu? Kalau saya nilai kehadiran siswa ini mungkin berada di level 5, Ibu Iis. Pada level 5 ya Bu? Iya. Jadi Ibu menginginkan levelnya kalau bisa level berapa Ibu? Melihat kondisi siswa saya kali ini mungkin di level 9, Bu Iis. Level 9, mudah-mudahan nanti bisa tercapai ya Bu. Iya, mudah-mudahan Bu Iis. Nah, harapan dari Ibu Lona sekarang apa yang bisa Ibu harapkan sekarang nantinya? Yang saya harapkan nantinya siswa saya ini bisa mengikuti proses ujian semester ini dan mendapatkan nilai yang bagus, dan kedepannya dia juga bisa hadir ke sekolah tepat waktu lagi, Bu Iis. Langkah-langkah apa nantinya yang ingin Ibu lakukan nantinya? Mungkin untuk ujian ini saya akan melakukan tanya pendapat sama panitia ujian, mungkin Bu Iis, bagaimana solusinya, dan guru mapel yang lain, Bu Iis. Berarti nanti berkolaborasi nanti ya Bu? Iya, saya akan berkolaborasi nanti, Bu Iis. Apakah ada langkah-langkah yang lain menurut Ibu yang akan Ibu lakukan nanti? Kemarin juga ada teman-temannya mau membantu dengan cara membawa adiknya ke sekolah, Bu Iis. Pas ujian nanti katanya adiknya bisa dititip di ruangan ujian atau di ruangan penjaga sekolah. Itu solusi dari beberapa temannya kemarin ini. Tapi masalah ini belum saya kolaborasikan dengan panitia ujian, Bu Iis. Untuk selanjutnya rekan-rekan guru yang lain siapa yang bisa Ibu minta bantuannya kalau ingin Ibu minta bantuan gitu? Kalau
saya bisa meminta bantuan kepada penjaga sekolah mungkin Bu Is, atau rekan guru panitia ujian yang pas waktu itu tidak ada kegiatan untuk menjaga adiknya nantinya. Semoga dengan apa yang Ibu rencanakan dan apa yang akan Ibu lakukan berjalan dengan sukses nantinya ya Bu, berjalan dengan lancar dan anak-anak kita bisa mengikuti ujian nantinya. Amin Bu Is, semoga anak saya ini bisa mengikuti proses ujian dan mendapatkan nilai yang bagus nantinya. Oh ya, apakah masih ada yang lain Ibu Lona? Saya ucapkan terima kasih sama Bu Is sudah memberikan solusi dan arahan bimbingan kali ini. Saya sudah menemukan solusi dari permasalahan siswa saya tadi. Mudah-mudahan bisa saya terapkan bagaimana nanti untuk proses ujiannya. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bu Is yang telah membantu saya memecahkan masalah saya ini. Iya Ibu, sama-sama. Terima kasih kembali Ibu. Semoga berjalan lancar. Bu Is. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu Eva. Ya, gimana kabarnya untuk saat Alhamdulillah, ini? Ibu. Alhamdulillah sehat. Apakah sudah melakukan coaching Bu Is? Alhamdulillah sudah Ibu. Gimana tentang coachesnya yang permasalahan yang disampaikan pada Ibu? Ya, tadi ada sebuah permasalahan karena anak siswa dari Bu Lona ini tidak bisa mengikuti ujian Ibu. Baiklah, dalam coaching tersebut apakah langkah-langkah dari prinsip alur cerita itu sudah Ibu penuhi? Alhamdulillah sudah terpenuhi Ibu, mulai dari tujuannya, Terus identifikasinya sudah dijelaskan dan rencana aksinya sudah ada, langkah-langkah yang akan nantinya dia lakukan, dan Ibu Lona sudah mempertanggungjawabkan apa yang akan dilakukannya nanti, dan aksinya nanti dia akan berkolaborasi dengan rekan sejawatnya nanti. Baiklah, apakah di dalam coaching tadi tersebut Bu Is menemukan kendalanya dengan apa yang disampaikan oleh coaches tersebut? Alhamdulillah sekarang belum ada Bu, tapi kalau seandainya nanti ada kendala, saya nanti mau izin bertanya nanti sama Ibu. Baik Bu Is, waktu dan tempat nanti kita persiapkan seandainya ada Bu Is menemukan kendala yang ditemukan. Apakah semua prinsip laporan penilaiannya sudah dipersiapkan? Pertanyaan semuanya termasuk. Pertanyaan-pertanyaan berbobot sudah disiapkan Ibu. Nah ya, adakah misalnya refleksi atau gimana untuk kedepannya nantinya Ibu Is melakukan coaching? Adakah Bu Is melihat di mana letak kekurangan kita sebagai coach untuk akan diperbaiki untuk di masa yang akan datang ya Bu Is. Selamat atas tugasnya. Terima kasih. Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Bu Lona. Gimana kabarnya Bu Eva kali ini? Alhamdulillah sehat. Gimana juga kabar Bu Lona? Alhamdulillah baik Bu Eva. Sebelum kita melakukan coaching kali ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu Eva. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, baik pada koci atau kepada kosnya, dan koci akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada kos
dan juga sebagai koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari kosnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan preset koci di antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensinya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada potensi kali ini? Begini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama tentang present atau disebut kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik di observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir, indikator mana yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Saya ingin coach saya ini nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu Ibu Eva pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu Eva melakukan coachingnya terhadap kosnya. Terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Eva. Bagaimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Ibu Eva? Alhamdulillah sehat juga. Dengar-dengar Bu Iis ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu? Iya Ibu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ya, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita mengobrol-ngobrol. Berarti apa nih yang mau disampaikan oleh Bu Is? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman sekarang kan semakin canggih teknologinya, juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah itu tidak mau melakukan perubahan, jadi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariasi seperti itu Bu. Baiklah, kalau saya garis bawahi, ini yang berarti permasalahannya dari Bu Is ya. Permasalahan ini bentuknya yaitu pembelajaran dari rekan-rekan Ibu yang kurang bervariasi begitu ya Bu Is? Iya Bu, betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih ya model yang lama saja gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Bu Is dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya Bu. Oke, jadi yang Bu Is harapkan ini adalah perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Is yang ingin lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariasi. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti Quizizz
yang sekarang sedang marak-maraknya digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint. Itu juga sudah lebih baik, Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja seperti itu, Bu. Baiklah Bu Is, dari apa yang Bu Is sampaikan tadi, pelajaran bervariasi dengan menggunakan metode, model, atau media tersebut bisa dikatakan kondisi yang ideal ya Bu ya. Itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Is sekarang ini berada di level berapa sih? Ya sepertinya masih ada di level 5 ini. Sepertinya yang mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop ini perlu persiapan yang matang, karena perlu waktu yang tidak sebentar, serta biayanya juga banyak, dan juga harus mencari narasumber yang lebih kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah yang mentoring. Oke, mentoring ya Bu. Iya, Bu. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Is memerlukan support atau memerlukan bantuan siapakah? Atau yang gimana Bu Is? Ada sih, Bu. Sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru di sekolah atau memang ahli dalam bidang IT, atau menggunakan pembelajarannya yang bervariasi nantinya. Misalnya di sekolah itu ada ide misalnya, dan juga nanti saya minta bantuan gitu dengan ibu yang lain. Oke, berarti Bu Is pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan nih Bu mau merealisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya, Bu, karena minggu depan insya Allah saya akan melakukannya. Kita akan coba berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan mencoba untuk melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Bu Is, berarti bagus sekali ya Bu Is ya. Kira-kira Bu Is dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Bu Is dapatkan? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran ya, Bu, bagaimana cara melakukan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Baiklah, alhamdulillah Bu Is sudah ada gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya Bu Is setelah melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita lagi dari Warna. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Is. Semoga rencana-rencana Bu Is untuk mentoring, berkolaborasi dengan temannya bisa berjalan dengan baik. Iya, Bu, terima kasih banyak ya, Bu. Ibu sudah mau meluangkan waktunya dan sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nantinya saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya ya, Bu. Sama-sama ya Bu Is, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja ya Bu. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu. Baiklah, begitu saja ya Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Eva. Waalaikumsalam Bu Lona. Bu Eva tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Edis.
Sebelum penutupannya Ibu Eva, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasinya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaches untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke Ibu Eva, menurut saya sebagai observer yang berlebih tadi proses coaching, tadi Ibu dan Ibu ini sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan kita. Juga Ibu Eva berusaha mengali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Iis sehingga Ibu Iis bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhirnya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa saja yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang berusaha itu sudah Ibu lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Bu. Nah, itu ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lona. Terima kasih, Bu Lona. Assalamualaikum Bu Lona. Waalaikumsalam Bu Iis. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Iis. Bu Iis, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Hari ini Bu Lona akan melakukan proses coaching ya? Iya, sehari ini saya akan melakukan proses coaching dengan Ibu Eva Manis. Bu Iis. Ya, sebelumnya saya mau mempertanyakan ada beberapa hal yang akan saya pertanyakan nantinya. Iya, Bu Iis. Nanti pas Bu Lona melaksanakan coaching, nanti saya akan mengamati Bu Lona dengan coachingnya ya. Pada saat saya mengamati, apakah Bu Lona sudah sesuai dengan alur Tirta? Apakah Bu Lona nantinya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Apakah nanti pertanyaan-pertanyaannya akan tersampaikan? Dan jangan lupa ya Bu, apakah sesuai dengan prinsip coaching? Apakah ada kemitraan di antara coach dengan coach? Apakah nanti juga akan potensinya akan menjadi lebih maksimal? Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Ibu? Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching saya pastinya tentang kompetensi inti tentang coaching, yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Ibu Iis. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, ya Bu. Yaitu terdiri dari kehadiran penuh,
Kemudian yang kedua mendengarkan aktif dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira apa yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan nantinya pada saat melakukan observasi? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan di sini, yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Baik, jadi ada dua ya Bu. Yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, selanjutnya indikator apa yang akan dicapai pada saat itu? Oke, yang ingin saya capai, saya ingin mendapatkan jawaban dari coach saya tersebut, dapat tahu bagaimana dia langsung memecahkan masalah yang dari pertanyaan-pertanyaannya sudah diberikan. Nah, baik ya Bu. Ibu untuk mencapai indikatornya pada coaching itu tentang bagaimana permasalahan itu bisa terpecahkan nantinya. Terima kasih ya Bu atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachingnya agar nantinya mudah-mudahan berjalan dengan sukses, dan setelah proses coaching itu selesai saya akan berbincang kembali dengan Ibu ya Bu. Iya, Bu Iis. Silakan coachingnya. Iya. Si Bu Iis. Assalamualaikum Bu Lona. Salam Ibu Eva. Gimana kabarnya Bu Lona? Sehat kah? Alhamdulillah. Ibu Is, bagaimana kabarnya? Maaf Bu Lona, Bu Is, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Iya Ibu Eva. Terima kasih ya Bu. Ada yang bisa saya bantu Ibu Eva kali ini? Pada kesempatan ini Ibu, saya datang untuk menyampaikan permasalahan yang saya temukan dalam sekolah Ibu, khususnya di dalam pembelajaran. Bisa Ibu ceritakan permasalahan yang Ibu yang Anda di proses pembelajaran Ibu? Baik Bu. Kepada saya. Ya, saya izin ya Bu Is ya. Nah, begini Bu, di sekolah saya menemukan ada beberapa permasalahan yang menurut saya itu berdampak kepada peningkatan pembelajaran, baik itu pembelajaran tentang materi pembelajaran maupun karakter anak Ibu. Pertama, saya melihat dalam situasi belajar itu anak-anak yang anak-anak merasa bosan dalam menghadapi pelajaran Ibu, karena saya melihat di mana gurunya ketika melakukan pembelajaran ini masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang kontekstual Bu, atau kontekstual ini cuma berceramah saja Bu, sehingga suasana pembelajaran ini tidak membangkitkan semangat anak-anak Ibu. Kemudian dampak dari pembelajaran kontekstual ini, anak-anak saya lihat mereka tidak fokus dalam belajar Bu. Kemudian banyak yang mengobrol di antara mereka. Ada juga yang lagi asik bermain ketika gurunya asik berceramah di depan kelas. Kemudian ada sebagian anak lagi yang mengganggu temannya yang belajar. Ada anak-anak yang bagian lagi saya lihat suasana di sana yang asik bermain dengan mainan yang dibawa di rumahnya Bu. Nah, itulah permasalahan yang saya lihat. Baiklah Bu Eva, sebelum kita melakukan proses coaching kali ini, apa tujuan dari kegiatan kita kali ini yang bisa Ibu Eva bermanfaat untuk Ibu Eva? Tujuannya di sini saya berharap dari coaching ini saya menemukan solusi permasalahan ini, baik untuk diri saya maupun nanti akan saya bagikan kepada rekan-rekan sejawat saya nanti Bu. Dari kasus yang sudah Ibu Eva terangkan tadi, pada saat sekarang ini berada di level manakah kegiatan proses pembelajaran di sekolah Ibu Eva? Menurut saya sih Bu, mungkin masih pada posisi level 5 Bu. Masih pada posisi level 5? Iya. Ibu maunya ke depannya proses ini
meningkat ke level berapa ya? Ya, tentu saya ingin level yang lebih tinggi lagi ya Bu ya. Mungkin saya berharap, harapan saya ada kita pada posisi level 9. Tetapi melihat kondisi seperti ini mungkin saya akan memulainya dengan mungkin saya mencapai target dulu pada level 7 dulu Ibu. 7 ya, Bu. Ya. Terus dari prosesnya tadi, masalah tadi, langkah-langkah yang ingin Ibu Eva lakukan seperti apa ke depannya? Mungkin langkah-langkahnya nanti saya akan jelaskan karena saya banyak mempunyai harapan di dalam proses perubahan ini Bu nantinya. Salah satunya yaitu saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran itu sendiri, baik perubahan dalam menyusun metode yang bervariatif atau memilih model yang tepat, penggunaan medianya yang menarik bagi siswa Bu. Kemudian juga adalah kemampuan seorang guru dalam menyusun skenario pembelajarannya sehingga nanti saya menginginkan pembelajaran itu yang menyenangkan bagi murid-murid di kelas Ibu, dan ditambah juga dengan pemanfaatan teknologi Ibu. Dengan pemanfaatan teknologi ini saya kira kita mungkin akan menuju nanti pada pendidikan pembelajaran yang abad ke-21 sehingga kita tidak lagi merasa menjadi tidak akan membuat suasana pembelajaran yang masih dengan sistem lama Bu. Ya. Dari itu masalah itu tadi mungkin mengasihkan, Ya. tapi apa langkah-langkah Ibu ke depannya untuk melakukan proses ini? Nah, mungkin menurut saya ada beberapa langkah yang harus kita lalui untuk menuju ke sananya nanti Bu. Menurut Ibu Eva untuk menginginkan proses pembelajaran yang mencapai abad 21 ini, apa yang harus Ibu Eva lakukan? Mungkin saya melihatnya Bu, ada beberapa langkah yang harus saya ikuti atau yang harus saya lalui Bu. Salah satunya mungkin langkah pertama saya akan mungkin mendiskusikan dengan rekan sejawat dengan pembelajaran, merefleksi kembali pembelajaran kita yang lama dan berdampaknya bagi anak-anak yang ke depan. Melalui diskusi ini nanti saya akan mencoba yaitu melakukan pendampingan bagi guru-guru yang mau melakukan perubahan Ibu. Pendampingannya mungkin ya melalui hanya mentoring dulu Ibu. Mungkin saya belum mengadakan yang lainnya, walaupun saya nanti akan mempunyai target. Nanti kita akan mempunyai yang namanya langkah lainnya seperti mengadakan workshop atau pelatihan, baik itu secara kecil maupun skala secara besar. Kalau secara kecil berarti kita menyertakan seluruh guru-guru Bu. Nah, itu langkah yang akan saya lakukan untuk pertama kali Bu. Baik sekali Bu niatnya, mudah-mudahan ke depannya ini bisa Bu Eva laksanakan untuk perubahan pendidikan kita untuk mencapai abad 21 ini. Ya Bu, insya Allah Bu, saya akan mencobanya. Meskipun begitu, saya tetap membutuhkan pendampingan, dukungan dari rekan sejawat atau kepala sekolah, terutama khususnya untuk IT Bu. Mungkin saya tidak terlalu mahir, saya sih bisa tetapi belum mahir. Mungkin saya membutuhkan seperti Ibu Wati yang ahli di bidang IT. Mungkin saya akan menggunakan tenaga beliau, melakukan kolaborasi kepada beliau untuk membagi ilmunya kepada kita yang rekan-rekan guru ini Ibu. Terima kasih Bu. Iya. Masih ada lagi masalahnya Ibu Eva? Mungkin untuk saat ini hanya cukup segitu saja Ibu. Dengan ada coaching ini saya mungkin lebih agak terbuka menemukan solusi nantinya untuk perubahan di dalam pembelajaran Ibu, baik itu dalam pemilihan model, media, kemudian mungkin yang lebih tepat untuk saat ini pembelajaran berdiferensiasi menurut saya itu mungkin lebih tepat lagi Ibu. Karena mengapa? Karena kita tahu siswa kita itu unik ya Ibu ya. Kalau kita tidak memahami setiap bakat kemampuan anak masing-masing anak, akhirnya kita mungkin hanya menciptakan metode pembelajaran yang monoton atau
proses pembelajaran yang monoton Bu, sehingga anak tidak fokus. Tapi seandainya kita buat ya Ibu ya pembelajaran itu berdiferensiasi, berarti mungkin masing-masing anak itu bakat dan minatnya akan tergali Bu. Itu yang dampaknya bagi saya yang akan saya lakukan nantinya Bu. Iya, sangat itu sekali niat Ibu Eva ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan proses kali ini, coaching kita kali ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Ya Bu, terima kasih banyak Bu Iya, Ibu atas Eva. coaching hari ini. Tak kurang, tak lebih, atau maaf kalau saya ada perkataan saya kurang berkenan, sikap saya mohon maaf ya Ibu ya. Terima kasih Bu Terima kasih, Lona. Bu Eva. Ya, permisi dulu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu Eva. Baik Bu Lona, alhamdulillah proses coachingnya sudah saya dengar dan sudah saya lihat tadi berjalan dengan lancar. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Ibu Iis. Alhamdulillah ya Bu. Melalui dari observasi ini saya akan bertanya beberapa hal, yaitu apakah terkait dengan observasi ini sudah tercapai indikatornya Bu? Tadi selama proses coaching saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya sudah menggali beberapa potensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik Bu, hari ini Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching yang sesuai dengan alur kita. Nah, tadi juga saya sudah mendengarkan Ibu sudah menanyakan tentang tujuan coaching tersebut dan sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Kemudian Ibu sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksinya, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching. Nantinya rencana aksi coaching ini akan dapat dilakukan dengan baik. Juga tadi saya sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching dan arahnya di situ Ibu sudah ada kehadiran penuh serta mendengarkan dengan aktif. Dan Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa ya Bu, Ibu sudah bisa memastikan kepada coaching dalam proses coaching ini. Semoga hasil proses coaching ini dapat dilaksanakan dengan baik nantinya. Nah Ibu, saya mau bertanya, kompetensi apa yang akan nantinya Ibu tingkatkan berdasarkan hasil proses coaching tadi Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Ya Ibu, luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa lebih mendalami lagi alur tirtanya supaya nanti bisa melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih ya Bu sudah melaksanakan coaching hari ini. Sama-sama Ibu Iis, semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.